Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Haji Yudi Irfan Daniel SSI MAG selaku dosen pengampu mata kuliah ilmu fikih. Perkenalkan, nama saya Kristi dari kelas 2B dengan NIM 12020070037. Di sini saya akan mencoba memaparkan tentang mazhab dan ikhtilaf. Yang pertama ada mazhab. Mazhab ini menurut bahasa Arab, mazhab berasal dari sigha masdar mimi atau kata sifat, dari isi makan atau kata yang menunjukkan keterangan tempat, dari akar kata fi'il madi, dhahaba yang bermakna pergi. Jadi mazhab itu secara bahasa artinya tempat pergi, yaitu jalan atau at-thariq. Yang kedua ada ikhtilaf. Ikhtilaf dan mukhalafah adalah ketika setiap orang mengambil suatu jalan lain yang tidak ditempuh orang lain baik dalam sikap maupun perkataan. Dan oleh karena ikhtilaf dalam pendapat antar manusia terkadang melahirkan pertikaian, maka kata ini kemudian terkadang digunakan sebagai metafor untuk makna pertikaian dan perdebatan itu. Selanjutnya ada hukum bermazhab. Hukum bermazhab ini terdiri dari dua. Yang pertama, menjadikan salah satu mazhab fikih sebagai pondasi atau dasar keilmuan. Gambaran cara bermazhab seperti ini adalah misalnya seseorang mempelajari ilmu fikih dalam mazhab Syafi'iyah lewat buku-buku fikih mazhab Syafi'iyah, sehingga ia pun memahami usul atau furu' mazhab Syafi'iyah tersebut tanpa adanya sikap fanatik buta terhadap mazhab Syafi'iyah, atau tanpa merasa wajib harus mengamalkan seluruh ajaran atau pendapat mazhab Syafi'iyah tersebut bila menyelisihi pendapat mazhab lain yang lebih benar. Para ulama telah sepakat akan kebolehan cara bermazhab seperti ini. Cara bermazhab seperti ini merupakan kebiasaan para penuntut ilmu dan ulama Islam yang turun-temurun selama berabad-abad setelah zaman Imam Mazhab yang keempat, khususnya setelah abad keempat Hijriah. Yang kedua ada menjadikan salah satu mazhab sebagai patokan mengamalkan ajaran agama. Cara bermazhab seperti ini ada dua. Yang pertama, menjadikan mazhab sebagai patokan dalam mengamalkan ajaran agama, namun tidak fanatik buta dengannya. Artinya, bila ada dalil yang lebih benar di luar mazhabnya yang ia ketahui, maka ia mesti meninggalkan pendapat mazhabnya atau tidak mencela pemeluk mazhab lain hanya karena perbedaan mazhab. Hukum cara bermazhab seperti ini adalah boleh. Yang kedua, menjadikan mazhab sebagai patokan kebenaran dalam beragama, sehingga ia pun fanatik buta dengan mazhabnya, menjadikan mazhab sebagai tolak ukur mencintai dan membenci muslim lainnya, serta menganggap bahwa mazhab yang ia ikutilah yang paling benar secara mutlak. Hukum cara bermazhab seperti ini adalah haram. Selanjutnya ada faktor-faktor terjadinya perbedaan mazhab. Yang ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terdiri dari 5, yaitu karena kedudukan suatu hadis. Yang kedua, karena tidak sampainya suatu riwayat. Yang ketiga, berbeda dalam mengartikan kata-kata nas. Yang keempat, perbedaan para ulama dalam hal penguasaan as-sunnah. Dan yang kelima, perbedaan mengenai kedudukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan selanjutnya ada faktor eksternal, terdiri dari 2, yaitu berbeda dalam perbendaharaan hadis dan definisi perbedaan mazhab. Selanjutnya, perbedaan makna ikhtilaf dan khilaf. Ada 3. Yang pertama, ikhtilaf adalah bila jalan yang ditempuh berbeda namun tujuan yang akan dicapai adalah satu. Sedangkan khilaf adalah ketika keduanya jalan dan tujuannya yang akan dicapai berbeda. Yang kedua, ikhtilaf adalah salah satu bukti rahmat, sedangkan khilaf adalah salah satu dampak dari bid'ah. Dan yang ketiga, ikhtilaf adalah salah satu yang bersandar pada dalil, sedangkan khilaf adalah sesuatu yang tidak bersandar pada dalil.
Selanjutnya, sebab-sebab terjadinya ikhtilaf di kalangan ulama. Ada 5. Yang pertama, bila seseorang ulama menemukan nas sementara ulama lain tidak menemukannya. Yang kedua, bila hadis itu sampai padanya, namun hadis itu baginya tidak sabit. Mungkin dikarenakan kelemahan perawi atau sanad yang menjadi perantara sampainya hadis itu kepadanya. Yang ketiga, perbedaan dalam menentukan kuat lemahnya sebuah hadis. Yang keempat, bila sebagian ulama mempersyaratkan syarat-syarat tambahan untuk hadis ahad yang tidak dipersyaratkan ulama lainnya. Dan yang kelima, jika seorang alim lupa terhadap ayat atau hadis yang terkait dengan suatu masalah. Yang terakhir ada kesimpulan. Mazhab adalah kitab-kitab yang memuat berbagai metode pengambilan hukum Islam terhadap kasus-kasus yang bersifat terinci, baik yang sudah jelas hukumnya dalam Al-Quran dan hadis maupun tidak, dengan tujuan untuk memudahkan umat Islam dalam mencapai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap ajaran mazhab adalah berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Oleh karena itu, mengikuti mazhab berarti mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Ikhtilaf dan mukhalafah adalah ketika setiap orang mengambil suatu jalan lain yang tidak ditempuh orang lain, baik dalam sikap maupun perkataan. Dan oleh karena ikhtilaf dalam pendapat antar manusia terkadang melahirkan pertikaian, maka kata ini kemudian terkadang digunakan sebagai metafor untuk makna pertikaian dan perdebatan. Sekian pemaparan dari saya, mohon maaf apabila masih terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.